Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Afifah Prenesa Kusum, student number 83-2018-0018, Class A. Today I'm gonna talk about design material ESP. Yang pertama, saya akan ngebahas tentang parameter of course design. Nah, parameter ini sendiri tuh apa sih? Parameter itu poin-poin yang perlu ditegaskan atau perlu dipertanyakan untuk course design ini sendiri atau material ini sendiri. Nah, dalam membuat desain material itu harus ada parameter agar materi yang disampaikan itu sesuai dengan yang diinginkan atau dibutuhkan. Nah, ini tuh ditentukan oleh keadaan klien, keadaan klien, lingkungan klien, terus juga tentu saja oleh pengajar ESP itu sendiri. Nah, parameter atau poin-poin yang perlu ditegaskan atau perlu ditanyakan itu adalah yang pertama, should the course be intensive or extensive? Nah, intensif sendiri ini tuh apa sih? Intensif itu saat dimana misalnya nih, learner itu punya jadwal untuk belajar ESP selama seminggu penuh atau sebulan penuh. Nah, itu tuh benar-benar fokus di pengajaran itu. Jadi fokusnya nggak boleh kebagi-bagi, nggak boleh sambil kerja, nggak boleh sambil belajar yang lain atau kuliah yang lain kayak gitu. Sementara ekstensif itu sebaliknya. Jadi kapan waktu untuk belajar ESP itu ditentukan oleh learnernya. Jadi kapan learnernya bisa. Kayak misalnya learnernya bisanya dalam seminggu itu 3 kali sehari dan cuma dalam waktu 5 jam kayak gitu misalnya. Nah, itu bedanya antara intensif dan ekstensif. Nah, parameter yang selanjutnya yang harus ditentukan adalah should the learner performs be assessed or not assessed. Nah, buat learner itu kan pasti beda-beda ya. Ada yang ingin apa yang mereka pelajari, misalnya ESP yang mereka pelajari itu dinilai atau dapat nilai. Sementara ada juga yang nggak perlu dapat nilai, tapi nanti waktu prakteknya udah bisa kayak gitu. Nah, itu bedanya ya antara be assessed sama non assessed. Selanjutnya, should the course deal with immediate needs or delayed needs? Nah, yang immediate needs itu ketika seseorang itu perlu benar-benar buru-buru bahasa Inggris ini. Jadi misalnya dalam seminggu atau 3 hari ke depan seseorang itu perlu bahasa Inggris ini dia kuasai. Sementara ada juga yang mau mempelajari bahasa Inggris ini untuk keperluan dia nanti, maksudnya bahasa Inggris dia nanti atau dalam jangka yang panjang. Jadi masih bisa di-delay, jadi nggak perlu kayak padat banget jadwalnya gitu. Nah, selanjutnya, should role of teacher as provider or facilitator. Nah, kadang kan dalam mempelajari sesuatu itu kan kadang ada yang ikut dia tuh ada yang ikut dari teachernya atau dari yang mengajar. Jadi teachernya kayak gimana, maksudnya perlu misalnya dia model belajarnya kayak gini, abis itu jam belajarnya kayak gini segala macam, itu ditentuin oleh teachernya. Sementara learner yang ikut. Nah, tapi ada juga learner yang misalnya ya, dia misalnya dalam speakingnya itu dia masih kurang, terus dia minta lebih fokus ke speakingnya ini. Nah, itu tuh yang versi fleksibel itu si teacher boleh membiarkan learner itu minta kayak gitu dan ngeganti lagi modulnya, maksudnya dirombak lagi modulnya. Nah, selanjutnya, should the course have a broad or narrow focus? Jadi walaupun ESP ya, namanya ESP itu udah spesifik ya, cuman kadang tuh ada orang yang pengen lebih fokus itu ke skill speakingnya doang. Nah, itu termasuk narrow focus ya, jadi kayak fokusnya cuman ke speakingnya doang. Cuman kadang tuh ada yang pengen juga belajar speakingnya, habis itu listening, reading, writingnya itu juga dipelajari. Itu tuh termasuk broad focus gitu. Nah, selanjutnya, should the course be pre-study or experience or run parallel or experience? Nah, kalau misalnya yang pre-experience ini kan belum
belum berpengalaman ya, maksudnya belum berpengalaman di sini, dia sebelumnya belum mempunyai bahasa Inggris yang mumpuni, maksudnya belum punya bahasa Inggris dasar juga masih belum bagus. Terus tapi dia tuh perlu buat pekerjaan ini. Jadi contohnya tuh kayak TKW itu kalau misalnya mau ke luar negeri, dia tuh harus paham dulu bahasa Inggris. Nah, ini tuh termasuk yang pre-experience. Sementara misalnya kayak pegawai hotel itu dia udah paham bahasa Inggris, cuman dia ingin lebih meningkatkan skill bahasa Inggrisnya kayak gitu. Selanjutnya, should material be common core or specific? Ini tadi tuh sama kayak broad or narrow. Broad or narrow atau common core or specific itu tuh sama aja ya. Jadi apakah materi yang ingin didapat itu banyak, maksudnya lengkap, kayak semua skill bisa, reading, writing, segala macam, atau dia cuman mau fokusin ke satu, speaking doang, listening doang, kayak gitu. Nah, lanjut. Should the group taking course be homogeneous or heterogeneous? Nah, misalnya kalian kalau misalnya mau misalnya berdua nih, misalnya mau kursus itu berdua. Nah, kalian ini kemampuannya atau keinginan itu sama-sama nggak sih? Nah, itu tuh yang sama itu homogeneous, yang beda itu heterogeneous. Nah, selanjutnya, should the course fixed by the teacher or flexible negotiated with the learner? Jadi ini sama aja ya, tadi itu sama aja kayak should role of teacher as provider or facilitator. Jadi kayak yang satu itu kalau misalnya fixed by teacher ya udah pasti semua ditentuin sama teacher dan learner itu tinggal ikut. Nah, sedangkan kalau misalnya fleksibel itu si learner ini bisa nentuin dan teacher ngikutin, maksudnya ngikutin sesuai maunya learner tuh kayak gimana. Nah, selanjutnya setelah kita udah nentuin apa aja yang tadi kita wawancarain sama si learner ini, lanjut ke deciding on material. Udah nyiapin materi nih. Nah, yang pertama tuh analysis of student needs. Nah, tadi kan kita udah tanya nih dia perlunya kayak gimana. Misalnya dia perlunya intensif. Intensifnya dia itu yang immediate needs. Jadi yang kayak dia tuh pengen belajar intensif karena juga itu tuh kayak buru-buru gitu yang dia butuhin. Nah, itu tuh misalnya kayak pegawai hotel ya. Pegawai hotel itu pengen dia tuh pengen naikin lagi skill speakingnya dia. Nah, kita tuh tinggal bikin. Pokoknya intinya si pegawai hotel ini perlu speaking, jadi speakingnya mau dinaikin kayak gitu. Nah, selanjutnya habis dianalisis, kita lanjut ke stabilizing specific goals need. Kalau misalnya tadi cuma speaking doang gitu ya, nah kalau misalnya di nomor 2 ini ditegasin. Nah, speaking ini speaking yang kayak gimana? Speaking yang giving information for the guest, help guests for check-in in the hotel, kayak gitu. Nah, saya harap apa yang saya sampaikan itu jelas. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum.